ada di segala tempat, ada di pusat kota, di IT Center ini Tuhan. Dimanapun suara ini terdengar dan yang menyaksikan program ini, biar kami boleh mengalami lawatan-Mu. Biar kebenaran-Mu disampaikan, ada banyak yang dimerdekakan, ada banyak yang dilepaskan. Terima kasih Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan ada dalam dunia ini, Dia berjumpa orang yang buta melihat, Dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan, bahkan Dia berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Tuhan yang sama sampai hari ini senantiasa dapat membebaskan dan melepaskan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melanjutkan lagi misi surga dalam penginjilan jalanan di sepanjang tahun 2025 ini. Di awal tahun ini Tuhan, kami boleh berada di pusat kota, di IT Center ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami rindu mendengarkan firman Tuhan, kebenaran-Mu ya Tuhan, yang adalah kehidupan bagi kami semua. Kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik. Ya, selamat malam semuanya warga masyarakat yang ada di depan IT Center Manado. Jadi kami kembali turun di penginjilan jalanan, dan kami senantiasa boleh lagi diberikan kepercayaan untuk boleh memberkati ibu bapak sekalian yang ada di dalam kompleks ini atau di pusat kota ini, juga yang ada di program ini. Sudah diberkati Tuhan. Mungkin Anda bertanya begini, kenapa ada di jalanan? Kenapa tidak dalam gedung gereja? Selalu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami dapatkan setiap kali kami turun ke jalanan. Jadi mereka boleh berkata, kenapa ada di jalan? Namanya juga penginjilan jalanan, berarti harus ada di jalanan. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa tidak ada dalam gedung gereja? Nah, ini memang penginjilan jalanan sudah kami lakukan sejak tahun 2020. Tahun 2020 kita tahu bersama itu ada namanya pandemi COVID-19 yang senantiasa menguasai dunia. Dan waktu itu ketika pandemi itu terjadi, ada banyak kita senantiasa, apalagi ada aturan pemerintah tidak bisa berkumpul, ibadah-ibadah di gedung-gedung tertutup tidak bisa diadakan. Makanya kami memulai penginjilan jalanan ini dari tahun 2020. Saudara, pada waktu itu ada virus yang menyerang seluruh bangsa. Indonesia juga kena, Sulawesi Utara. Dan karena itulah Tuhan membawa kami ada di jalanan agar senantiasa untuk memberi kekuatan beribadah dari tempat ibadah di gereja. Kami bawa musik keluar agar senantiasa kita boleh menjemput bola di pasar-pasar, pusat-pusat kota, tengah-tengah kampung, untuk boleh bersama-sama beribadah. Karena memang iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Pada waktu corona masuk, saudara tahu kita sudah kurang sekali mendengarkan ibadah, mendengarkan firman Tuhan, karena ibadah itu sudah dibatasi. Karena itulah kami Tuhan bawa di misi ini turun ke jalan. Nah, mungkin ada berkata begini, Pak Pendeta, tapi ini sudah tahun 2025, sudah bisa ibadah di tempat tertutup. Betul, saudara. Tetapi saya mau beritahu, namanya penginjilan itu tidak bisa berhenti. Jadi penginjilan jalan itu kami lanjutkan karena ada satu virus yang tidak akan berhenti mempengaruhi, menguasai manusia. Virus itu bernama dosa. Virus dosa ini sampai hari ini merasuki, menguasai manusia, sehingga banyak sekali manusia terikat dengan dosa. Nah, karena itu mereka tidak sadar, mereka sedang menuju pada perjalanan mereka itu, mereka tidak sadar sedang menuju pada pembantaian. Saya minta tolong sama Tuhan Pendeta Ken mempersiapkan baik untuk baca-baca ayat agar jelas ya, agar jelas ya. Jadi artinya begini, saudara, kami semua ini dari latar belakang yang sudah disampaikan tadi, dari latar belakang orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang rusak, dari mantan-mantan preman, mantan-mantan nabi, diubah oleh Tuhan. Tuhan bawa kami ke jalanan untuk menyampaikan yang pertama kesaksian
kesaksian hidup kami, keberanian kami dapatkan, dan juga untuk memberi kekuatan agar senantiasa kita diingatkan, disadarkan, supaya kita boleh terlepas daripada namanya ikatan atau pengaruh yang namanya virus dosa. Karena virus dosa ini yang membawa banyak umat Tuhan pada kebinasaan, pada kehancuran. Virus dosa mengikat banyak rumah-rumah tangga hidup berantakan dalam perceraian. Virus dosa mengikat anak-anak muda hidup dalam seks bebas, narkoba dan sebagainya. Virus dosa membuat ada banyak oknum-oknum pejabat-pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, sehingga mereka tidak sadar korupsi terus setiap hari. Virus dosa mengikat mereka tidak ada kepuasan sehingga mereka harus korupsi. Virus dosa membuat banyak umat Tuhan cari jalan pintas. Virus dosa membuat banyak orang hidup dalam kehancuran. Virus dosa membuat banyak orang menuju pada kebinasaan. Karena itulah kami ada di jalan untuk memberitahukan ada satu obat untuk membuat virus itu bisa lenyap. Obatnya adalah bertobat. Obatnya adalah sadar. Obatnya adalah berubah. Obatnya adalah cari Tuhan. Obatnya adalah andalkan Tuhan. Obatnya adalah Tuhan Yesus Kristus datang untuk membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun kebebasan, tahun rahmat. Dia Tuhan kita, juru selamat kita. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan buat kita. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6. Oh Pak Pendeta, turunkan so Kristen, tidak usah menginjil di Kristen. Kebanyakan komentar-komentar yang masuk, pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu adalah jangan menginjil di tempat yang sudah Kristen. Saudara, saya ini Kristen dari sejak lahir, tapi nanti tahun 97 diubah, mengerti kebenaran, baru bisa terkoneksi dengan surga. Jadi kebenaran itu harus disampaikan supaya kita banyak terlepas daripada virus-virus ikatan dunia. Saudara tahu, ada banyak kekristenan sudah terikat dengan virus kesombongan, virus menganggap diri benar, virus menganggap diri lebih tahu. Oh, kita sudah STH, kita sudah MTH, kita sudah dokter, kita sudah punya gelar yang tinggi dalam hal teologi. Tetapi ada virus yang mengikat kita, yaitu kesombongan, merasa diri sudah benar. Ingat saudara, jadi dia di hadapan Tuhan kita semua harus datang dan memperbarui hidup dengan cara dan ada firman Tuhan yang kita dengar. Oke. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada kita semua, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tidak ada seorang pun yang masuk surga datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Tuhan bawa kami ke jalanan? Karena ada banyak orang kehilangan jalan. Akulah jalan, kata Tuhan. Dosa masuk kepada manusia, membuat manusia hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan membuat manusia hidupnya tidak punya tujuan. Hidup terombang-ambing, berjalan dalam kegelapan. Kekristenan umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, dengar baik-baik. Semua orang telah berbuat dosa, hidup dalam kegelapan. Perjalanan hidup mereka itu tidak lagi punya tujuan, tidak jelas. Saudara, kalau kita berjalan dalam kegelapan, tidak ada terang, sudah pasti kita akan salah melangkah. Ada banyak umat Tuhan hari-hari ini telah kehilangan jalan, tidak ada tujuan. Tuhan Yesus datang dan memberitahukan, akulah jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berjalan pada jalan yang Tuhan tentukan. Sebab dia berkata, akulah jalan. Kita hanya bisa mendapatkan jalan itu lewat pintu dulu yang pertama. Jalan itu adalah jalan kesadaran, jalan pertobatan. Jalan pertobatan itu adalah langkah yang pertama untuk kita bisa berjalan pada jalan yang Tuhan tentukan, pada jalan yang Tuhan tentukan menuju pada kepastian, yaitu jalan pertobatan.
Jalan pertobatan itu adalah menyadari bahwa kita sudah terikat dengan dosa. Jalan pertobatan itu menyadari bahwa kita itu adalah umat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terikat dengan dosa. Kita tidak bisa melepaskan diri daripada ikatan dosa. Tetapi Yesus datang dan berkata, pada saat dia tergantung di garis salib, dia berkata sudah selesai. Dia menyelesaikan semuanya dalam hidup kita. Dia telah mengubah hidup kita. Darahnya tertumpah. Agar dengan darah yang tertumpah, kita katakan dosa mau diampuni. Jadi jalan yang pertama yang harus kita tempuh adalah jalan pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosa, Dia setia dan adil akan mengampuni dosamu. Jika engkau mengaku dosa, ada begitu banyak kita semua terjebak dengan tipuan setan, membuat kita menyembunyikan dosa. Menyembunyikan dosa itu membuat kita kehilangan jalan. Suami istri menyembunyikan sesuatu. Suami selingkuh, istri selingkuh, dua-dua selingkuh, tetapi dua-dua bermain dan menyembunyikan sesuatu. Pasti ada kegelapan di sana. Saat kita memiliki pikiran kotor, ada kegelapan di sana. Saat hatimu licik, ada kegelapan di sana. Saat kita berdusta, ada kegelapan di sana. Saat kita kompromi dengan dosa, ada kegelapan di sana. Tidak ada jalan di sana. Tetapi saya memberitahu, Yesus datang menawarkan jalan agar kita keluar daripada kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita dibebaskan, kita dilepaskan, sehingga kita boleh menemukan jalan itu. Jalan itu adalah kepastian hidup kekal. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Haleluya. Inilah jalan yang Tuhan mau tawarkan buat kita. Kami ada di jalanan, kami penginjil jalanan, karena Tuhan membawa kami menemukan jalan itu. Jalan di dalam Yesus. Jadi saya mau beritahu saudara, jangan tinggal dalam kegelapan, jangan berjalan dalam kegelapan. Bangkit saudara, rumah tanggamu bangkit dari kegelapan, anak-anak muda keluar dari kegelapan. Karena terlalu banyak generasi muda sekarang sudah rusak. Saudara tahu, kami juga di samping melayani di semua tempat-tempat, di jalanan, di pasar-pasar, di pusat-pusat kota, terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan, tapi Tuhan juga membawa kami ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah SMP dan SMA. Saudara tahu kenapa Tuhan bawa kami ke sekolah-sekolah? Karena sekarang banyak generasi-generasi muda dari SMP, SMA, mereka senantiasa banyak sudah kehilangan jalan, sudah hidup dalam kegelapan. Saudara, ada salah satu penjara yang ada di daerah Tomohon. Penjara itu namanya penjara anak. Di sana saudara tahu, yang masuk penjara itu umur 14 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah. Itu masih remaja, masih umur-umur sebegitu sudah masuk ke penjara karena ada kasus yang mereka lakukan. Saya bertanya pada mereka, kenapa kamu lakukan ini? Mereka berkata, karena orang tua juga kami begitu. Anak-anak ini hancur kehilangan kasih sayang. Anak-anak ini hancur dari sejak kecil, ditinggal oleh orang tua, melihat orang tua yang rusak, mabuk-mabukan, melihat orang tua yang hidupnya narkoba. Mereka rusak, tidak ada kasih sayang. Anak-anak ini rusak, kehilangan jalan. Masuk di sekolah, mereka tidak punya kasih sayang. Mereka mulai hancur saudara. Kenapa? Karena setan menghancurkan generasi muda lewat rumah-rumah tangga dulu. Dia bikin hancur, dia bikin banyak perceraian di mana-mana agar anak-anak ini, generasi ini hancur semua. Tuhan bawa kami sekolah-sekolah untuk mendapati mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka menyadari ternyata masih ada jalan, masih ada jawaban di dalam Yesus. Sebab Dia Bapa kita, pengasih, penyayang, panjang sabar. Dia mau cari anak-anaknya yang sudah kehilangan jalan. Jika Anda sedang ada di program ini, jika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin ada salah satunya orang yang sudah kehilangan jalan. Karena kehilangan jalan kita berputus asa. Ketika berputus asa, banyak yang bunuh diri. Saudara, ada salah satu jembatan yang ada di daerah Kairagi sana. Itu sudah viral saudara. Karena ada banyak orang yang loncat di sana. Loncat di sana bukan penerjun payung, tapi loncat bunuh diri. Ya, baru-baru ada yang loncat di sana. Putri yang cantik, dia loncat bunuh diri. Sebelumnya juga ada seorang ibu yang loncat di sana. Di sana sudah ada banyak yang loncat-loncat, tapi mati saudara, bunuh diri. Kenapa? Hilang pengharapan, tidak ada jalan. Ketika kita mengalami tekanan hidup, ketika kita terbelenggu dengan dosa, kita mulai stres karena dituduh oleh setan.
Kita mulai kehilangan jalan. Akhirnya ada banyak orang mau cari jalan keluar di tempat lain, mau cari jalan pintas. Jalan pintas itu keluar dari tekanan ekonomi adalah menipu, mencuri. Ketika kita mulai ada di dalam ikatan seperti ini, kita lebih dalam kegelapan. Kita lebih dalam kegelapan. Tetapi ketika firman ini disampaikan, Tuhan Yesus mau keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Sebab dia Tuhan Yesus datang dan berkata, akulah jalan untuk Anda bisa menemukan jalan. Dia sesungguhnya jalan itu satu-satunya. Jalan keselamatan yang Tuhan tawarkan lewat pintu pertobatan. Kesadaran hidup ini, kita butuh jalan. Kita butuh jalan. Hari ini temukan jalan. Di dalam Yesus ada jalan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada tujuan yang pasti. Yang kedua, tolong kembali baca ayat tadi. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang kedua, Yesus Tuhan berkata, akulah kebenaran. Saudara, ketika kita terikat dengan hal-hal yang tidak benar, maka kita pasti menjadi anak-anak yang hidup di lembah kegelapan. Kehilangan kebenaran, kehilangan status membuat hidup kita terombang-ambing. Saudara, kita ini warga Indonesia, mempunyai yang namanya status, punya KTP, kartu tanda pengenal. Kartu tanda pengenal itu memberitahukan status kita. Kita warga negara, tinggalnya di mana, alamatnya di mana, jelas. Ada nomor, namanya NIK, nomor induk KTP. Pada waktu Anda pergi bepergian dimanapun, terus Anda tidak punya KTP, belum pernah bikin KTP, berarti Anda akan dikatakan tersesat. Anda tidak akan diterima dimanapun. Saudara, Anda memasukkan berkas apapun, itu pasti akan diminta tanda pengenal. Jika Anda tidak punya tanda pengenal, atau tidak akan diterima. Tanda pengenal itu adalah status kita, kebenaran yang kita miliki. Aku punya status warga surga. Aku punya status anak Tuhan. Ditandai dengan kebenaran. Kebenaran yang ku dapatkan adalah Alkitab katakan oleh darah Yesus kita dibenarkan. Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Berarti orang-orang yang dibenarkan, dia telah dimerdekakan. Karena itu saya mau beritahu, jika hari-hari ini Anda tidak punya kebenaran, sehingga hidup kita tertekan, hidup kita tidak punya arti, bahkan kehilangan status, hari ini ada kebenaran yang kita dapatkan. Di dalam Yesus engkau dibenarkan. Di dalam Yesus dosamu diampuni. Di dalam Yesus engkau menemukan status yang benar. Engkau bukan orang asing dan pendatang, tetapi telah menjadi warga surga karena diikat oleh kuasa perjanjian. Hari ini akulah kebenaran, kata firman Tuhan. Akulah kebenaran. Dia Tuhan yang berkuasa membenarkan kita jika kita datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ada 3 poin penting buat kita. Dikatakan akulah kehidupan. Saudara, apa arti kehidupan? Kehidupan itu adalah berbicara. Kehidupan itu adalah satu hubungan yang menikmati, yang merasakan kedahsyatan, keajaiban Tuhan kita, di mana kita tinggal di bumi sama seperti di surga. Dan koneksi yang kita miliki itu adalah menemukan damai di hati, menemukan sukacita. Itu kehidupan yang benar. Kehidupan di sini bukan berbicara Anda bernafas dan hidup seperti ini, tapi kehidupan itu adalah berbicara ketika Anda menemukan air kehidupan. Ketika Anda menemukan kehidupan yang benar hanya di dalam Yesus. Hari ini kalau Anda hidup tertekan, stres, depresi, hidup terombang-ambing, berarti kita sudah tidak ada kehidupan. Sudah tahu? Orang yang stres itu, orang yang banyak pikiran, orang banyak masalah, banyak persoalan, coba Anda lihat ke wajahnya, itu pasti tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena hidupnya